Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'd. Ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada paduka alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat hingga orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan fiddin rahimakumullah. Semua manusia tentu menginginkan keberuntungan dan tidak mau atau tidak menginginkan kerugian. Namun faktanya manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengisi waktunya yang diberikan secara adil sama ya, yaitu 24 jam. Akan tetapi ternyata manusia dikategorikan kepada kategori kerugian. La fi khusrin. La benar-benar, fi ada di dalam, khusrin kerugian. Maka siapa yang ya dikategorikan orang-orang yang rugi? Mari kita awali dengan Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayatnya 103 sampai 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wa hum yahsabuna annahum
Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا Sadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami memberitahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan. Mereka dan tidak mempercayai terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam. Karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Sadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, qul, katakan. Kepada siapa mengatakan ya khitab dalam ayat ini? Yakni kepada orang-orang yang membantah Rasul, yaitu di kalangan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Perintah Allah kepada Nabi untuk mengatakan kepada Yahudi dan kepada Nasrani, hal nunabbiukum, inginkah aku beritakan kepada kalian, aku kabarkan kepada kalian, kata Nabi, perintah dari Allah, bil akhsarina, orang-orang yang paling rugi amalnya, paling rugi perbuatannya. Maukah kamu diberitahu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah bersusah payah mengerjakan sesuatu perbuatan yang dengan perbuatan itu ia mengharap pahala dan karunia, tetapi yang mereka peroleh hanyalah malapetaka dan kebinasaan. Seperti orang-orang yang telah membeli barang dengan mengharapkan keuntungan, tetapi yang diperolehnya hanyalah kerugian belaka.
Nah, siapa? Alladzina, yakni orang-orang yang kafaru bi ayati rabbihim, orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam menghimpun kebaikan di dunia. Mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan yang Allah ridhai. Dan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat yang sebaik-baiknya. Kemudian ternyata mereka telah berbuat keliru dan menempuh jalan yang sesat. Sehingga amal perbuatan yang telah mereka kerjakan itu tidak memberi manfaat sedikit pun. Bagai debu yang terbang habis dihembus angin. Siapa? Yaitulah orang-orang yang kafaru bi ayati rabbihim, kafir terhadap ayat-ayat Allah. Dan waliqaihi, serta kafir terhadap perjumpaan dengan Allah, dengan Rabb-nya. Maka fahabitat a'maluhum, amal-amal mereka terhapus. Fala nuqimu lahum, bahkan kelak pada hari kiamat tidak ada penilaian. Yaumal qiyamati wazna, bahkan tidak ada penimbangan sedikit pun. Ulaika jazaohum jahannam, malah mereka mendapatkan pahala jahanam. Jaza itu kan pahala, balasan, ya. Bima kafaru, ya, terhadap kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Wattakhadu, dan menjadikan ayat-ayatku, kata Allah, ayat-ayat Allah, wa rusuli, dan rasul-rasulku, kata Allah, huzwa, sebagai olok-olok. Tentu bukan hanya Yahudi dan Nasrani, ya, bukan saja ahli kitab saja. Di antara manusia pun, ya, di antara manusia saat ini banyak juga yang kafir terhadap ayat-ayat Allah serta tidak percaya akan pertemuan dengan Allah. Mana bukti kekafiran terhadap ayat-ayat Allah? Mereka, ya, sedikit pun tidak memakai hukum, atau sedikit pun mereka tidak mempergunakan petunjuk-petunjuk Allah sebagai jalan hidupnya. Tosek kosong melompong gitunya, hari orang malah alhamdulillah numawi dikaji, ditadaburi, nya ayat-ayat ilahi teh, karena memang kita menginginkan keberuntungan, bukan kerugian. Jadi sekali lagi, bukan hanya orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan manusia sekarang pun yang tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah dan menjadikan rasul-rasul sebagai olok-olok, bahkan tidak beriman kepada pertemuan dengan Allah. Karena ciri-ciri orang yang beriman terhadap pertemuan dengan Allah, dia akan merasakan ketakutan. Dia akan terpaut hatinya menuju masjid untuk beribadah. Tapi orang-orang yang tidak percaya kepada liqaihi, bertemu dengannya, dengan Allah, tentu, ya, dia malas akan berangkat menunaikan ibadah sholat berjamaah. Tentu dia akan malas untuk mengikuti kajian-kajian ayat Allah, karena memang dia tidak mengimani, bahkan kufur. Nah, itu na'udzubillah, ya. Nah, itulah orang-orang yang dikatakan paling rugi perbuatannya. Jadi ada perbuatannya, cuman tidak ada penilaian dan tidak ada penimbangan sedikit pun. Termasuk, ya, di antara orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang mengaku dia Islam, tetapi amalan-amalannya itu tidak berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah. Sikap kita gimana? Sikap kita kalau ada di dalam keluarga kita. Oh, iya.
Gimana nih ya sikap kita terhadap keluarga yang acuh terhadap Quran ya. Sikap kita harus menyampaikan dulu. Ya. Harus sampaikan dulu. Nah, setelah disampaikan kemudian ya pilihan ada pada mereka. Ya, setelah disampaikan pilihan ada pada mereka. Apakah mau mengikuti petunjuk Allah atau mau mengikuti keinginan hawa nafsunya. Jadi ada upaya dulu. Sikap kita berupaya untuk membacakan Quran dulu. Jadi mungkin saja ya mereka bersikap seperti itu belum sampai ilmunya. Maka sampaikan ilmunya dulu. Itu sebagaimana sahabat Rasul yaitu Umar bin Khattab ya, Khalid ibnul Walid kan gitu. Bahkan di kalangan keluarga Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab kan itu di kalangan keluarga. Tapi terus saja disampaikan oleh Nabi. Akhirnya 15 tahun kemudian Khalid bin Walid masuk Islam. Kemudian para sahabat yang masuk Islam itu setelah mereka mengetahui disampaikan. Jadi sikap kita sampaikan dulu karena tugas kita hanya memberi peringatan atau menyampaikan saja. Tidak ada paksa memaksa. Setelah disampaikan itu pun silakan untuk memilih. Mau diikuti atau dicuekkan. Rasul sampai curhat kepada Allah. Wa qala Rasul. Ya. Sampai Allah menyimpan satu ayat di dalam surat Al-Furqan ayat 30, 25-30 ya. Wa qala Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, itu Rasul yang menyatakan. Ittakhadu hadzal Qur'an, menjadikan Al-Qur'an ini mahjuro, di belakang punggung mereka. Maksudnya dia cuek terhadap Quran. Itu teh aya nabi na keneh. Gitu. Mungkin apalagi sekarang. Ya. 1400 tahun. Dan memang kata Nabi, orang yang beriman pada waktu sekarang, beriman saat ini, berarti iman yang istimewa. Kenapa? Karena tidak mendengar langsung dari nabinya, hanya membaca lembaran mushaf Al-Quran, tetapi timbullah keimanan dalam hatinya. Nah, ini tentu keberuntungan yang sangat besar bagi kita yang hanya membaca lembaran, akan tetapi muncul dalam hati kita keimanan yang kuat sehingga yakin terhadap ayat-ayat Allah karena terasa ketika mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang dirasakan adalah tidak khawatirnya, tidak bersedih hati, tidak tersesat, tidak bingung dan tidak celaka kan gitu. Terus mengikuti alur ya rel yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran. Sehingga yang dirasakan adalah kebahagiaan. Yang dirasakan adalah ketenangan dan ketentraman. Yang dirasakan adalah perkara-perkara yang membuat diri dan jiwa ini nyaman. Nyaman, ya kumaha nya. Walaupun bertubi-tubi ujian, cobaan, rintangan, tetap saja dihadapi dengan tegar karena yakin terhadap ayat-ayat Allah. Insya Allah kita sambung kembali setelah azan Isya. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali. Orang-orang yang dikatakan oleh Allah sungguh mereka telah mendapat kerugian yang nyata. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan
ciri-ciri orang yang telah merugi kehidupannya. Tadi yang pertama, kufur terhadap ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, kufur terhadap perjumpaan dengan Allah. Nah, dan yang ketiga, mereka yang mempersekutukan Allah dalam kehidupannya. Sehingga mereka itulah disebutkan oleh Allah dalam Quran surat 39, surat Az-Zumar ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Shadaqallahul azim. Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu ya adalah kerugian yang nyata. Ya, sadaqallah. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'budu, maka sembahlah oleh kalian masyitum, apa-apa yang kalian kehendaki, min dunihi, selain Allah. Kemudian dalam ayat ini pun ya ada perintah Allah untuk mengatakan kembali terhadap orang-orang yang musyrik. Qul, katakan wahai Muhammad, innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang rugi, alladzina, yaitu orang-orang yang khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, wa ahlihim, dan orang-orang yang merugikan keluarganya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ala, ingatlah, zalika, yang demikian itu, huwal khusranul mubin, itu adalah kerugian yang nyata. Kita tentu akan melihat ciri-ciri tanda-tanda orang-orang yang mempersekutukan Allah, bukan hanya akan mendapatkan siksa yang pedih ya terhadap dosa-dosa besarnya, akan tetapi mendapat kerugian yang sangat nyata kelak di akhirat. Maka Luqmanul Hakim bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, akan tetapi tercatat dalam Al-Quran bahwa Luqmanul Hakim
ketika memberikan mau'izoh, pelajaran terhadap anaknya, yang pertama adalah la tusyrik billah. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah la zulmun, kedzaliman azim yang sangat besar. Sehingga ya, dalam mentadaburi ayat-ayat Allah ini, kita jangan sampai termasuk orang-orang yang rugi diri kita sendiri, bahkan merugikan keluarga kita, gara-gara tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah, tidak percaya terhadap bertemunya dengan Allah, dan sekaligus menduakan atau mempersekutukan Allah ya dengan sesuatu yang tanpa ilmu. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk istiqomah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Namun ternyata kebanyakan manusia berbuat musyrik. Ya, mana faktanya? Mari kita perhatikan kembali surat 12, surat Yusuf 106 sampai 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillah. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillah. Ghashiyatun min azabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Ghashiyatun min azabillahi aw ليوم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Apakah mereka merasa aman dan kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya? Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutimu, mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Sadaqallah. Ayat ini menjelaskan keadaan orang-orang, wabil khususnya orang-orang Quraisy Mekah. Di samping percaya kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu, mereka juga menyekutukannya. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan semua yang ada di bumi maupun di langit, mereka akan menjawab dengan tegas bahwa yang menciptakan semuanya itu ialah Allah. Cenanya. Tapi tetap saja pengakuan orang Quraisy Mekah terhadap eksistensi Allah juga diikuti dengan mempersekutukannya. Mereka menyembah berhala dan menjadikan pendeta sebagai Tuhan. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Maha suci Allah dari apa yang dituduhkan itu. Menyekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar. Sehingga Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa yang paling besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaj'alallahi niddan wa huwa khalaqaka. Rahul Bukhari wa Muslim an Ibni Mas'udin. Bahwa kamu jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dialah yang menciptakanmu. Maka dan sebagian besar dari mereka tidak akan beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Ini dulu ketika ada Nabi, apalagi sekarang. Ya, jadi tidak terasa. Kemusyrikan itu kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, bahwa syirik itu sekarang hampir-hampir samar sekali, hampir-hampir tidak terlihat. Maka diibaratkan seperti semut hitam berada di atas batu hitam dalam kegelapan malam yang gelap gulita. Tidak akan mungkin terlihat, tidak akan mungkin terdeteksi kecuali dengan cahaya yang berlipat-lipat. Gitu kan? Jadi kalau hanya cahaya anu biasa-biasa mah masih kena moal katinggal. Tapi ketika dengan cahaya hidayah Allah, pasti itu akan terlihat. Ya, kemusyrikan itu pasti akan terlihat ketika dideteksi dengan cahaya hidayah Allah. Cahaya di atas cahaya. Ibarat lampu senter gitu nya, upami difokuskeun mah tah sireum hideung nu di luhureun batu hideung teh pasti bakal katingali ngarayapna karena dengan cahaya. Begitupun seseorang dengan cahaya hidayah Allah dengan Al-Quran, dia akan mampu mendeteksi, iya, awas ya, itu tekarasa musyrik gitunya. Itu seperti naon telah kupur ucapan, ya. Itu kupur ucapan itu, ya maksudnya musyrik kepada Allah, itu kebanyakan dilantunkan oleh orang-orang yang suka menyanyi. Contohnya we cek bahasa Sunda mah geuningan. Dina ruang hate ngan dina ruang hate
nu aya ukur salira. Berarti Allah teh didinya. Gitu. Eta ku aya bahasa dina jero hate ngan ukur aya salira. Berarti Allah itu hilang, tidak ada dalam hatinya. Tah kitu nya kupur ucapan teh tah. Pokoknya mah upami tos aya bahasa hanya. Berarti kalau hanya tidak ada yang lain. Hanya dia. Nah, hanya dia, hanya kamu. Bahaya eta. Jadi ada musyrik dalam ucapan, musyrik dalam perbuatan, dan juga musyrik dalam patekadan, cenah musyrik dalam hati. Nah ini makanya dalam ayat ini, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Maka ayat ke 107-nya, apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan hari kiamat kepada mereka secara mendadak sedang mereka tidak menyadarinya? Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, "Hadihi sabili," inilah jalanku. "Ad'u ilallah," inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah. Ana basiroh, terhadap hujah yang nyata. Ana wa manit taba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, kata Nabi. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, kata Nabi, dan aku tidak maksudnya Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ada juga orang yang menyekutukan Allah dengan malaikat. Ada. Ya. Sekutu bagi Allah itu bisa manusia, bisa malaikat. Hewan gak bisa menjadikan sekutu. Mana buktina? Eta cenah puntennya anu ngukut sapi. Komo sapi nate sapi perah. Sampai sehari itu tidak ada waktu untuk tidak ada waktu untuk bisa jadi untuk beribadah, tidak ada waktu. Terus digugulung teh sapina. Bahkan upami tengukut sapi mulainya bisa jadi musyrik. Lamun tengukut sapi cenah urang moal dahar gitu nya. Sabab cenah naon tiasa gaduh beas, tiasa gaduh naon teh aya di koperasi. Kumargi susuna tiasa diical koperasi. Jadi hewan, manusia, bahkan malaikat pun itu akan masuk kepada kategori menyekutukan Allah bisa saja. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan sekali bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat yang mengikuti Rasul itu dijaga dari perbuatan-perbuatan syirik, karena itu yang akan menjadikan seseorang innal khasirina alladzina anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwa khusranul mubin. Ingatlah, perbuatan-perbuatan syirik itu adalah kerugian yang sangat nyata. Tentu kita pun berusaha untuk menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada la haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali Allah. Bahkan
memohon, kemudian berharap, nya upami henteu non istilahna upami henteu berharap kepada Allah, maka itu akan jatuh kepada kemusyrikan. Sehingga kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam ya disebutkan bapak tauhid. Ya, Nabi Ibrahim itu disebut bapak tauhid. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sangat anti terhadap perkara-perkara yang akan menjatuhkan kepada syirik. Sehingga Nabi Ibrahim seakan-akan sepertinya tidak membutuhkan syariat perantara. Ya. Sebab kata-kata Nabi Ibrahim teh menandakan orang yang kuat ketauhidannya. Sampai aku cenah sakit, Allah yang menyembuhkan. Dan yang memberi makan kepadaku Allah cenah. Kan gitunya. Jadi seolah-olah di sana tidak ada perkataan perantara. Ya. Kita buktikan dulu ayatnya surat 26. Bagaimana Nabi Ibrahim seolah-olah tidak membutuhkan wasilah syariat, tidak membutuhkan perantara. Surat Asy-Syura surat 26 75 sampai 79 boleh. Langkung Abdul 75 sampai 79. 80 pernah Pak. 8 hiji. Yus ada paronoknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu? Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku, maka Dia yang memberi petunjuk kepadaku dan yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit Dialah yang menyembuhkan aku. Shadaqallah. Jadi dalam kata-kata ini seolah-olah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak membutuhkan wasilah gitu ya. Karena langsung Nabi Ibrahim kata-katanya teh
Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku. Langsung Nabi Ibrahim tanpa aya aling-aling lah. Langsung Nabi Ibrahim. Nah, disinilah gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian termasuk diberi gelar ulul azmi. Ya, ulul azmi itu yang mempunyai keutamaan. Karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya tauhid, sehingga pernyataan-pernyataannya seolah-olah tidak memerlukan perantara, langsung Allah namanya. Ya, seperti sakit kan? Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku, bukan obat kan gitunya. Bukan dokter yang menyembuhkan aku, adalah Allah. Kemudian perkataan Maryam ketika oleh Nabi Zakaria ditanya, ini makanan dari mana cenahnya? Ketika Maryam berada di mihrab, kemudian banyak makanan. Iya cenah tuangan ti saha? Apa kata Siti Maryam? Hada min indillah. Ieu ti Allah cenah. So, kumaha eta? Ya. Jadi orang-orang yang memang telah diberikan kelebihan, ya, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu langsung dari Allah bisa jadi, ya. Itu. Kalau kita kan istilah nama orang mah masih keneh. Upami teh mah diberi jarak meureun orang teh nya sareng Allah teh gitu, sehingga masih keneh periogi perantara gitunya. Matak cegeringan ada perkataan tawasulnya. Ya, tawasul itu kan perantara ada teh. Ya, tawasul teh jadi nyambungkeun. Wasol teh kan wasol itu disambung. Tawasul menyambungkan. Nyambungkeun gitu. Tapi kalau dalam doa Allah Subhanahu wa taala menyatakan apabila hamba-hambaku bertanya mengenai aku, ya. Idza sa'alaka ibadi anni, ketika hambaku bertanya tentang aku, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wat, akan mengijabah doa. Apakah itu berlaku hanya bagi orang-orang yang dekat kepada Allah? Iya. Karena jika engkau dekat, maka aku pun akan lebih dekat, kan gitunya. Ketika hambaku mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat dengan sejengkal. Nah, inilah makna ketauhidan, supaya apa? Supaya tidak termasuk kepada kategori huwal khusranul mubin, kerugian yang nyata. Sehingga sangat perlu sekali
Ya, keluarga kita pun dikuatkan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika ada problematika atau tantangan ujian dalam keyakinan kepada Allah sudah kuat hatinya, tidak akan tergoyahkan, ya, tidak akan tergoyahkan karena hatinya sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kesimpulannya orang-orang yang dikatakan rugi dalam Al-Quran adalah orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah atau kufur terhadap ayat-ayat Allah, kemudian kufur terhadap perjumpaan dengan Allah, kemudian berbuat syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bahasan pada malam ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga kemanfaatan itu akan kita raih setelah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatun jariyatun au ilmin yuntafa'u bih wa waladun solihun nair au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ya manfaat ilmu ini akan kita bawa bukan hanya di dunia, akan tetapi kita bawa ke akhirat, dan di akhirat pun kita akan mendapatkan kebahagiaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan pada malam ini, pada kesempatan yang bahagia ini. Semoga sekali lagi bermanfaat ya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon maaf atas kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.